sampai saya bilang, wah ini mah jalur mahal, ini jalur surga, ini nggak semua orang bisa lewat sini gitu kan, nggak semua orang ada kesempatan bisa nyicipin jalur ini. Tapi sekarang jalur Torean itu udah resmi. Sekarang udah resmi, udah ada di website. Dan foto rame-rame, bikin video gitu kan, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat lah di layar sebelah gitu kan, videonya. Wah. Jadi di rest area air terjun ini, Cil, ada cerita menarik lagi, Cil. Jadi si Yo, assalamualaikum. Jadi sore hari ini kita santai di base camp vulkanik. Ini merupakan apa ya namanya, kalau di universitas itu seperti UKM ya. Mungkin di sore hari ini saya akan sedikit bercerita gimana sih pengalaman saya ketika mendaki sebuah gunung yang ada di Indonesia. Itu gunungnya itu jujur ya sangat cantik, semuanya ada sih di gunung itu. Kalderanya ada, air panasnya ada, semuanya lengkap. Mungkin bisa dibilang itu gunung yang tercantik lah di Indonesia. Itu Gunung Rinjani, guys. Di sini saya akan ditemanin sama Oji dan juga si Acil. Sini, Cil. Gabung sini, Cil. Oke, Bang. Jadi kita akan coba bahas gimana sih jalur pendakian Gunung Rinjani, khususnya jalur surga yang kata orang itu namanya itu jalur Torean. Sebenarnya saya itu udah pernah ke Lombok bulan berapa ya, Cil ya? Bulan 10 dah yang pertama kali dah. Yang sendirian itu Akhir. mungkin ya. Itu saya cuti dari kerjaan. Tapi itu tadi karena keadaan cuaca, keadaan yang tidak memungkinkan, jadi dipending. Karena apa? Satu hal yang harus kalian apa ya, bisa dibilang dipatrikan dalam hati. Kita ketika mendaki gunung, kalau misalkan keadaan itu tidak memungkinkan, itu jangan dipaksa. Kalau misalkan keadaan itu sudah tidak layak menurut logika kita, misalkan badai, cuaca buruk dan sebagainya, itu mending ditunda deh. Gunung nggak akan lari, ya kan? Yang penting itu keselamatan diri. Rokok dulu, guys. Jadi balik lagi ke topik pembicaraan tadi ya. Sebenarnya saya buka dulu videonya, nanti mungkin bisa kita cek di samping biar kita nggak melebar ya apa yang akan kita bahas. Jadi saya itu ke Lombok pada tanggal 19 Desember 2020. Jadi di posisi akhir tahun saya ke Lombok. Sebelum saya berangkat ke Lombok itu saya cek dulu apa kan daki Rinjani sekarang kan harus pakai online gitu kan. Saya cek di website dan ternyata penuh. Tidak bisa lagi full kuota sampai akhir tahun. Cuma waktu saya cari-cari di Google itu ada satu jalur. Jalur itu sebenarnya nggak resmi. Jalur adat, jalur orang-orang Hindu yang ingin sembahyang kalau kata warga sekitar. Itu namanya jalur Torean. Menurutku jalur Torean ini jalur surga. Karena belum dibuka untuk umum, bonusnya banyak, pemandangannya wah bisa dibilang semua jalur disatukan itu jalur yang paling indah menurutku. Gimana Pak Acil? Lagi beruntung abang kemarin, Bang. Beruntung bisa dibilang beruntung ya beruntung. Karena ketika waktu itu saya ndaki itu kalau nggak salah 5 hari 4 malam ya. 5 hari 4 malam itu cuacanya cerah. Terus apa ya? Nggak ada yang angin yang terlalu deras, itu nggak ada. Jadi memang enjoy gitu, nikmatin alam. Itu pertama itu
saya waktu sampai di Lombok, saya itu langsung dijemput sama anak-anak Geraha Pala GPR. Itu dijemput sama Abang Maros. Lo Bang Maros, siapa tahu Bang nonton kan. Abang Maros itu dia itu orang apa? Asalnya itu bukan dari Lombok tapi pula yang di sebelah Lombok. Apa itu namanya ya? Bali. Bukan. Ulang apa ya? Pokoknya di tempatnya Abang Maros itu ada Gunung Tamboranya. Jadi saya dijemput dari bandara. Saya stay dulu di sekretariat GPR. Sana saya dijamu, saya disambut dengan baik oleh pengurusan, oleh kakak-kakaknya atau alumninya, terutama Bang Bewet, Bang Ipul, semuanya yang mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Bang Eko, itu semuanya welcome dengan kedatangan keluarganya dari Bengkulu gitu. Kebetulan saya kan juga dari Mapala, yang seperti saya bilang di awal tadi, saya dari Vulkanik. Jadi di mana tempat kita berada, di mana kita bermain sesama titel Mapala itu saling sambut, betul ya? Mungkin di tempat kawan-kawan juga seperti itulah ya. Jadi balik cerita lagi. Ini sudah logistik sudah lengkap. Saya berdua itu sama si Adit. Adit itu adik saya di Mapala Vulkanik juga, tapi dia via darat. Dia sudah duluan. Dia banyak mampir ya kan, mampir ke Jakarta, mampir ke Bogor, mampir ke Jawa Timur. Akhirnya kita ketemu di Lombok. Berangkatlah kami dari sekretariat itu, kalau nggak salah tanggal berapa ya, saya cek dulu ya. Kami berangkat itu tanggal 22 Desember. Jadi di tanggal 22 Desember ini kami berangkat dari sekretariat GPR menuju Lombok Utara. Jadi pintu startnya jalur surga Torian itu di daerah Lombok Utara. Pintu surganya. Ada kejadian yang ini, Cil. Waktu berangkat itu ada crash sama kami. Crash kecelakaan bermotor. Oh, gimana? Saya kan posisinya itu sama Bang Ipul, kami bertiga tuh. Diajak sama si Bang Ipul, saya bertiga sama si Adit. Adit tuh bawa kendaraan sendiri. Cuma di kendaraan si Adit itu dia pakai apa ya? Di jok belakangnya itu ditaruh keril kami, diikat di situ kan. Terus saya berdua sama Bang Ipul. Dia pakai keril. Pas di setengah perjalanan itu di daerah Lotim apa ya, Lotim kalau nggak salah ya. Di daerah itu tali pengikatnya tas apa ya, tas si Adit ini tadi, si Cimeng ini, namanya kan Cimeng kan. Yeah. Si Cimeng ini longgar. Jadi pas longgar itu posisinya agak mereng kan. Itu Agak mereng. Dia ngejar kami kan posisinya di depan. Dia ngejar. di depan. Ya, pas dia ngejar itu dia kasih tahu, bang, tasnya mau jatuh bang. Ya, minggir dulu kata kita waktu itu seperti itu kan. Cuma pas waktu mau minggir, stang motor kami ini masuk ke tali kerilnya si Cimeng. Cimeng. Pas masuk keseret. Jatuh semua ya. Kami berdua sama Bang Ipul crash waktu itu, jatuh. Cimeng? Si Cimeng dia nggak sadar. Terus kata warga itu kan, Dek, itu ada yang jatuh katanya kan. Si Cimeng itu nggak sadar bahwa yang jatuh itu saya sama Bang Ipul. Dia tetap aja jadi Cimeng. Dia tetap aja jalan aja dia. Pas sadar, apa ya? Warga itu banyak mau nyerbu si Cimeng. Kenapa? Karena kata si Bang Ipul, kalau crash atau kecelakaan di situ kayak sistemnya tabrak lari, orang situ paling risih sama kayak gitu kan. Jadi harus dikejar. Jadi kalau ada yang numbur, nabrak, ngejatuhin orang, itu harus tanggung jawab. Dikirain si Cimeng. Jadi dengan bahasa daerah tersebut si Bang Ipul bilang, jangan. Intinya gitu ya, jangan. Itu teman, ya kan. Baru si Cimeng kan nggak ngerti bahasa daerah, dia cengir. Kalau bahasa Bengkulu itu cengir kudo tuh. Senyum simpul.
Gitu. Padahal orang-orang itu mau narik si Mau narik Cimeng si itu. Cimeng. Tapi dia senyum-senyum aja kayak nggak bersalah gitu kan. Mungkin dikira si Cimeng kan, kabar bang, sehat gitu kan mungkin kan. Bisa jadi. Minum dulu biar nggak panik ya. Oke bang. Waktu kami berangkat itu kan belum sarapan. Pas posisi crash itu, aku tuh udah digerumbulin sama warga. Apa ya, senyap gitu. Karena perut kosong, senyap, saya terduduk di pinggir jalan, termenung. Aduh, ini bisa nggak? Mana lutut luka lagi kan? Kelang berapa menit, mungkin istilahnya senyapnya tadi hilang, darahnya kembali lagi gitu kan. Senyapnya hilang, darahnya kembali, baru dikasih minum sama warga. Itu respect banget sama warga Lombok. Lombok. Berarti mantap Pokoknya warga Lombok. mantap lah, terkenang itu di hati itu. Mereka peduli, aware ya terhadap apa kejadian yang ada di depan. Jadi dikasih minum, dikasih makan, terus diobatin luka pakai obat merah gitu kan, diperban. Setelah keadaan udah mulai, kami memperbaiki motor karena apa ya, stang motornya Bang Ipul tuh bengkok waktu itu. Kami ke bengkel, diperbaiki, terus kami lanjutkan perjalanan. Kami lanjut ke Lombok Utara, terus kami istirahat sholat zuhur sekaligus makan siangnya. Itu lanjutlah ke ini ya, ke daerah Bayan. Ke daerah Bayan untuk menuju ke pintu Torean. Itu desanya tuh desa Torean. Sampai di Torean itu kalau nggak salah itu udah sore, udah sekitar jam-jam 3 lah ya. Sampai di Torean, kami parkir motor, itu ada warga di situ sangat welcome. Dia tuh punya rumah tapi udah hampir sampai ke hutan rumahnya itu. Jadi di situ tempat kami titip motor. Bapaknya sangat baik, anak-anaknya sangat baik, kami titip motor di situ. Kami prepare semua perlengkapan, kami packing lagi dengan rapi karena kan di motor kan yang penting naruh aja dulu gitu kan. Kami prepare dengan rapi. Sudah itu berangkatlah kami. Sore kami berangkat karena menurut estimasi dari Bang Ipul sendiri, kita itu bakal ngecamp di jalur. Bakal ngecamp di jalur. Dengan kondisi kaki yang luka tadi gitu kan. Kakiku luka itu waktu itu. Kaki Bang Ipul juga luka gitu kan. Tapi beruntungnya kami nggak ada yang kesleo, jadi masih bisa berjalan. Kami berjalan kurang lebih 2 jam lah ya, 2 jam berjalan, ketemu sama apa, dropan yang kayak air terjun tapi airnya udah nggak ada lagi. Cuma istirahat sebentar, minum, sholat asar, kami lanjut lagi. Pokoknya kami tuh targetkan di hari itu, sore itu kami sampai di camp pertama. Kami sampai di camp pertama itu maghrib ya. Itu kami ngecamp di situ. Kami dirikan tenda. Kebetulan ada orang yang baru turun. Dia naik dari Sembalun tapi turunnya lewat Torean. Jadi ada, kalau nggak salah posisi dua tenda lah. Kami sama teman yang dari Jakarta itu, dia bawa guide juga kan. Di bawah pohon besar itu sebenarnya agak-agak ser-ser juga kan, karena setelah saya tahu waktu turun dari Gunung Rinjani itu si Bang Ipul tuh cerita bahwa ada hantu. Bukan ada hantu. Itu tempat yang lumayan angker kata Bang Ipul. Oh, Tapi pada saat itu dia nggak cerita. Cuma karena kita punya apa ya, insting manusia yang kuat gitu kan terhadap hal-hal yang halus, karena kita mau nggak mau kita harus percaya bahwa alam yang berbeda itu pasti ada gitu kan. ada. Tapi ya karena niat kita baik gitu kan, kita nggak mau melakukan apa-apa, kita tulus mau menikmati ciptaan Tuhan ya, Gunung Rinjani, jadi aman di malam itu. Besok paginya kami bangun itu sekitar jam 6:30 pagi. Wah, janjinya itu waktu malam kita bangun jam 5 ya, kita bangun jam 5, tapi bangunnya jam 6:30 pagi.
Kita masih keren ya bang. Wah, masih jam, tapi kita tuh masih di bawah ini, di bawah hutan yang notabene pohonnya tuh kayak kanopi ya, jadi tertutup. Jadi tertutup. Kami masak ya, pagi itu masak, sudah masak, menikmati sarapan Candaria lah sama Bang Ipul. Itu yang masak itu si Cimeng ya, yang masak itu si Cimeng di jam ini videonya. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping nanti ya. Kami masak sama Bang Ipul sama si Cimeng. Sudah sarapan, kami lanjut berjalan. Berjalan sekitar 2 jam lah ya. 2 jam itu kami keluar dari hutan itu, tempatnya sudah sedikit terbuka gitu. Dan itu sekitar 1,5 jam lagi itu udah sampai air terjun. Itu tempat rest kami berikutnya. Iya terjun itu bang. Nanti kami akan rest di air terjun. Di sini ini kawan-kawan kan bisa lihat ini pemandangan yang ada di jalur Torean ini. Wah, Keren ya bang. mantap lah. Kami lanjutkan berjalan dan akhirnya kami sampai di air terjun Torean. Wah, ini jalur surganya Torean, itu ada air terjun. Keren bang. Kalau kece orang Bengkulu, koyoko. Itu sampai Bang Ipul itu, Yo. pakai bahasa Bengkulu, koyoko. Berapa tinggi bang? Kalau kata si Bang Ipul sih sekitar 100 meter ya. Nih. Kalau nggak percaya hitung sendiri katanya. 100-an ada ya. 100 meter ini. Mantap. Kami rehat agak lama di sini. Makan cemilan, kami nikmatin air terjun, bersuah foto, kami kan foto rame-rame, bikin video gitu kan. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat lah di layar sebelah gitu kan. Videonya wah. Jadi di rest area air terjun ini, Cil, ada cerita menarik lagi, Cil. Jadi si Cimeng itu kan bawa gorengan Ya. di tentengnya tuh. Bawa gorengan di tentengnya, diikat tuh di keril. Buat kami rest makan gorengan gitu kan. Wah, enak makan nih. Pas makan gorengan, entah tanpa apa ya, tanpa gak kita sadari ada monyet turun. Banyak itu bang. Ada monyet turun. Oh ini bang. Pas ada monyet turun, si Cimeng ini lengah. Dirampas sama si monyet itu gorengan kan. Wah, kami cuman nyisikan buat cemilan di jalan, malah diambil sama si monyet. Kalau bahasa Lombok itu godek gitu. Gede. Asem lah. Jadi kayak apa ya, kayak ngoceh-ngoceh sama binatang lah juga nih. Ngajar monyet lu, monyet ngambil makanan gitu kan. Tuh, si Cimeng karena dia makan gorengan itu sudah kayak manusia tuh, asik lihat dia. Jadi kami foto-foto bersama lah sama si monyet. Kami bikin video gitu kan sama si monyet tuh. Namanya juga makhluk hidup, butuh makan. Dan mungkin di saat itu posisi makanan di daerah teritorialnya itu berkurang gitu kan. Karena apa, tahulah ya, beberapa oknum sifat manusia ini kan menyebabkan apa, tempat bermainnya, tempat makannya si hewan-hewan yang habitatnya di situ tuh berkurang gitu kan. Jadi nggak masalah lah. Dan juga sebenarnya kami lanjut lagi ke jalan. Setelah dari air terjun itu, posisi jalannya tuh turun terus ke bawah sampai ke lereng sungai. Sungai itu kecil. Awal kami turun itu dan berbatu. Tapi wah, subhanallah kalau pemandangan, mau nangis, sumpah mau nangis. Sampai saya bilang, wah, ini mah jalur mahal, ini jalur surga, ini nggak semua orang bisa lewat sini gitu kan. Nggak semua orang ada kesempatan bisa nyicipin jalur ini. Tapi sekarang jalur Torean itu udah resmi. Sekarang udah resmi, udah ada di website. Kami menikmati jalur sungai, batu besar. Kami berfoto bersama di situ, kami bikin video gitu kan. Pokoknya pada saat di jalur yang indah itu nggak mau cepat-cepat lah. Mana apa ya, kaki kan luka, nggak bisa cepat tuh.
kena rumput ilalang kok pedih. Ampun itu. Seret. Ah, sakit itu. Terobat sih. Kami bikin jalurnya setelah berbatuan itu agak sedikit menanjak dan jalurnya itu jalur padang ilalang yang rumputnya itu hampir satu pinggang kami ya, seukuran pinggang. Ketika berjalan di rumput yang ukuran sepinggang itu, kaki kan luka, Iya. digesek sama rumput. Wah, ngilunya sampai ke otak gitu. Set. Ini sumpah ngilunya sampai ke otak ini. Rimbun Ampun, rimbun sekali. Berapa meter ilalang itu bang? Kalau Jaraknya? dibilang ini kalau jarak ilalangnya ini kalau dari bawah ke atas itu sekitar 1 meter lah ya. 1 meter lebih lah. Tapi kalau ini jaraknya dari antar ilalang itu udah rapat sekali itu. Itu di sisi kiri kita itu jurang langsung dalam, jalannya ilalang, jalan setapak, sisi itu langsung jurang. Kalau bahaya berarti kalau nggak tahu. Kalau misalkan kita nggak kenal medan, nggak ngajak warga sana lah ya, mungkin bahaya kalau menurut saya. Karena apa? Apalagi kalau suasananya hujan, slip jatuh gitu kan Kelihatan kan di kanan. di ilalang itu. Belum kita lanjut ke perjalanan setelah padang ilalang tadi, wah ini ada kedatangan ketua umum vulkanik. Sini Pak Ketua. Ini saya perkenalkan dulu, ketua vulkanik ini namanya Rizky. Dia ketua umum Mapala Vulkanik dari tahun 2020 hingga 2021. Jadi sampai saat ini dia masih menjabat. Kita lanjut ke cerita tadi ya, mungkin next apakah Ketua, Acil atau si Oji mau ke Rinjani, dia tuh udah tahu bayangan jalurnya seperti apa aja yang harus disiapkan gitu kan. Nggak ujuk-ujuk, wah aku pengen mau aja, aku mau ke Rinjani, aku pengen mau, aku ingin, nggak cukup. Jadi harus ada latihan, harus ada pengetahuan, manajemen perjalanan yang baik dan sebagainya. Biar stabil, minum lagi. Ya. Sabar. Kita lanjut ya. Jadi setelah dari Padang Ilalang itu di daerah apa ya? Ini kalau di mapsnya itu daerah Sembalun Lawang ya. Jadi masih jalannya itu masih Padang Ilalang tapi berbatuan. Dia tuh sedikit curam dan fokus kita itu di sebelah kiri itu langsung jurang dan di sebelah kanan itu tebing tinggi gitu. Langsung tebing tinggi. Nah, nggak lama dari Padang Ilalang itu, ketika mau naik ke atas itu jalurnya pakai tali. Oh, udah disiapin kayak gitu ya, Bang? Ya, disiapin pakai tali. Nah, di sini saya pakai topi pink. Topi pink nggak apa-apa lah, yang penting kita safety, nggak panas, nggak mutung di bagian muka ya. Pakai tali, manjat. Setelah di jalur tali itu apa ya, awan-awan kabut embun itu udah turun gitu. Jadi kayaknya apa ya, Bukit Teletabis, ada awan-awannya, ada sungainya, suasananya sejuk. Wah, real jalur surga guys. Bonus Korea. Pokoknya Torean itu dari awal start sampai kita sampai di Danau Segaraan itu bonus semuanya itu. Yang semua. Jalurnya selanjutnya itu masih pakai apa ya? Masih daerahnya itu setapak ilalang, berbatu-batuan dan di sebelah kirinya jurang. Yang tali tadi. Tali itu nggak panjang, paling sekitar 50 meter lah kita berjalan pakai tali ya. Tali tambang warna putih tadi. Setelah sampai di puncak terus turun ke bawah, maksudnya puncak ilalang ini kan posisinya daki tuh. Iya. Sampai di bawah itu ketemu sungai. Itu kami sampai di sungai itu sekitar 12:30 siang. Posisi mau sholat zuhur, sudah sampai di sana kami masak. Kami makan berat lah kalau istilah orang Bengkulu itu kan, makan berat. Masak nasi pakai lauk yang
ya yang proteinnya bagus lah ya untuk menggantikan kalori-kalori yang hilang selama kita berjalan. Kami restnya lama di situ, menikmati gemericik air sungai. Intinya kami menikmati lah di saat itu. Setelah makan, setelah sholat, kami lanjut berjalan. Kami menyusuri sungai kali ini. Tapi yang kami susuri kali ini itu Sungai Belerang. Itu sumpah, Sungai Belerangnya itu airnya itu warna kuning kayak emas. Jadi kayak kita itu berjalan di jalur surga yang di gimana? Sungai itu sungai warna kuning, sungai emas. Wah, kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang ini sumpah mau nangis. Mau nangis. Kayak emas torean. Sampai aku teriak itu, "Iko yo ko, jalur surga ko." Sampai teriak, sampai kayak gitu teriak. Memang keren bang dari gambarnya. Bang Ipul nyaut juga, "Ko yo ko." Terus selalu bilang kami ya di perjalanan kami itu, si Adit itu bilang, "Ya PT ya tedaet." Ya, kan? Dia lihat tulisan ada mungkin oknum lah ya, vandalis. "Ya PT ya tedaet, ya PT ya tedaet," gitu kan. Apa yang kamu cari itu yang kamu dapat gitu. Itu artinya bahasa Lombok. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi lah ya. Selanjutnya kami terus berjalan lewat sungai itu. Wah, kiri kanan itu tebing-tebing punggungan. Kami di lereng sungai berbatu. Dimana di depan kami itu awan yang sangat indah gitu kan. Depannya lagi kayak bukit Teletabis. Sumpah. Itu the real adventure. Ini jalur resminya bang. Sekarang udah resmi ini tuh. Kalau kemarin waktu kami naik itu masih istilah itu jalur adat. Jadi kan sebelum Ketum sampai tadi kan saya cerita sama teman ini ya, sama si Acel sama si Oji ini bahwa tiket kami habis. Jadi kami memutuskan lewat jalur Torean. Sungainya deras. Jadi rasa-rasa aduh mau lama-lama di Sungai Belerang ini. Tapi Danau Segara Anak masih lama gitu kan. Sungai deras. Terus ada jembatan. Wah, itu si Adit itu nyebrang kayak pakai jembatan kayu tuh. Wah, keren. Di bawahnya Sungai Belerang kayak warna-warna emas, kayak emas semua itu, yang kuning-kuning itu kayak emas itu. Nah, pokoknya saya nikmatin betul lah waktu di jalur sungai ini. Tuh. Nah, yang tebing di depan kami ini merupakan jalur ke kira-kira mungkin 3 jam lagi lah baru sampai Danau Segara Anak. 3 jam lagi bisa lebih lah, karena ya kondisi kan kalau posisi udah mulai sore itu udah mulai lelah ya. Di jalannya nggak secepat pada waktu di awal-awal. Setelah dari sungai itu kita naik satu punggungan. Wah, punggungan yang jalan setapak itu, ketika kita melihat teman di depan itu kayak gini, Meng gitu kan. Jauh loh. Lumayan ini sekitar 1 jam naik, walaupun puncaknya itu kelihatan itu kan di atas itu kan, tapi 1 jam itu kita naik. Setelah itu kita turun lagi. Setelah naik punggungan tadi kita turun lagi ke lembah. Itu ada juga aliran belerang, warnanya kuning kayak emas juga. Itu benar-benar kami nikmati lah perjalanan. Nah, gak lama dari Sungai Emas itu, ini yang ditunggu-tunggu, hot spring, air panas. Jadi bisalah kalian bayangkan lah ya, jalan daki Rinjani jalur Torean. Punggungan ini Danau Segara Anak. Jalurnya cantik, kaki pegal, terus direndam di air panas. Itu kayak darah-darah yang membeku di kaki ini udah encer lagi tuh. Sumpah. Di sini kami sampai di hot spring ini, di sumber air panas ini sekitar jam 3:30 sore. Tuh kami lama-lamain rendam kaki. Itu tujuan akhir. Ngurut-ngurut dipijat-pijat. Kalau bahasa kami itu ngurut itu pijat. Jadi diurut betis, paha. Wah, di sini kami benar-benar nikmatin. Tuh Bang Ipul sampai membasuh lukanya yang bekas kami kecelakaan di cerita awal tadi gitu kan.
Kami bercengkrama di sini. Si Cimeng ngelihat apa ya, dia tuh punya aplikasi kayak GPS di HP-nya. Jadi dia menitik lokasi itu di posisi mana. Ini saya coba berendam, itu di lutut saya itu kelihatan tuh lukanya itu. Di lutut saya itu saya masuk pelan-pelan. Di sini batunya itu ya salah ya, namanya kalau bahasa kami itu lasa igo. Tegerus laju batunya kan. Kalau bahasa kami itu lah rasa igo. Resek lah kalau bahasa mungkin pada umumnya dak. Manggil si Cimeng, meng, tolong batu meng. Di sini benar-benar lama kami nikmatin di air panas. Kami rendam kaki kami, wah, sumpah itu hilang pegalnya itu. Di sela-sela itu kami bercengkrama, bercerita tentang perjalanan tadi. Nggak lupa ya, rokok kami juga tetap Surya gitu. Itu tadi kelihatan tuh di kantongnya si Cimeng itu. Apapun perjalanannya rokoknya Surya, karena lama habis. Tahan lama. Kita minum dulu sambil kita nikmatin. Oke, Surya endorse nomor. Enggak sih, kalau saya sih sempurna ya. Cuma karena lebih merakyat, ya udah kita ambil Surya, nggak apa-apa lah. Setelah kami puas berendam ya, sekitar 30 menit lah kami berendam, tapi kami lanjut lagi berjalan menuju Danau Segara Anak. Kami mendaki punggungan lagi dari air panas yang pertama. Itu di perjalanan ke Danau Segara Anak itu banyak daun jelatang. Jadi kalau kita nggak jeli, wah itu bisa gawat itu. Udah mana gatal, kayak terbakar itu kan. Jadi harus hati-hati. Ciri-ciri mau sampai Danau Segara Anak itu vegetasi dari pohon itu udah mulai jarang gitu, udah mulai rongga-rongga, terus banyak padang ilalang. Ketika kami sampai di Danau Segara Anak, wah sayang itu kabut, jadi kami nggak bisa langsung menikmati indahnya danau yang tercantik di Indonesia gitu kan. Itu keren. Ya posisinya kabut, kita nggak kelihatan ini danaunya ini seperti apa. Waktu saya sampai kabut gitu kan. Dalam hati itu terus berdoa, semoga besok jangan kabut, besok cerah. Saya mau nikmatin alam gitu kan. Jangan cabut. Ini dulu. Oke. Setelah kami sampai ini jam 5:30 ya. Sampai 5:30 dan tiba di Danau Segara Anak. Oke, untuk keseruan di Danau Segara Anak dan proses summit attack kita lanjut di video part kedua. Terus tonton channel ini, beri like, comment, and subscribe, dan juga support selalu.